Oke, saudara, mari kita bahas penginjil anti TikTok, penginjil TikTok yang ngomong sembarang ini. Siapa dia? Al-Mofu. Semua orang tahu bahwa mutunya rendahan. Tapi mari kita lihat apa teknik manipulasi yang digunakan di situ untuk menyasar orang-orang yang sama tidak berpendidikan seperti dia. Orang yang bernama Al-Mofu ini yang tidak punya apa-apa untuk diberikan. Cuma menyerang gereja Katolik ini. Kata-katanya seperti ini penginjil TikTok tanpa nama ya. Hati-hati betul dengan Romo-Romo ini, karena mereka banyak ngutip ayat Alkitab tapi sembarang tidak karu-karuan dan liar. Coba bercermin Al-Mofu, yang kamu lakukan yaitu banyak ngutip ayat Alkitab tapi sembarangan, tidak karu-karuan dan liar. Apalagi kamu baru lahir kemarin ya, gereja sudah 2000 tahun, beda jauh. Kalimat ini terdengar berani sekaligus ironis, karena dalam video yang sama dia mengutip 1 Petrus 5:13 dan menyebut bahwa Sunekletos, kawan yang terpilih, mutlak tidak mungkin menunjuk pada Petrus hanya karena bentuknya feminin. Ia bahkan menuduh gereja Katolik memperkosa ayat sebagaimana setan memperalat kitab suci di padang gurun. Kita tahu apakah ini satir yang gagal atau memang kesombongan yang meledak. Jadi satu hal jelas, dia menjatuhkan dirinya sendiri dalam perangkap yang ia buat. Jadi ketika kata feminin dijadikan teologi, si pembicara ini mengatakan karena jenis kelaminnya feminin, maka tidak mungkin menunjuk kepada Petrus. Itu mutlak tidak mungkin. Apakah benar seperti itu? Ternyata tidak. Karena bahkan gereja Katolik tidak pernah mengklaim bahwa kata Sunekletos menunjuk pada Petrus. Kalimat itu dalam konteksnya adalah salam dari komunitas gereja yang secara tradisional memang dilukiskan sebagai mempelai perempuan Kristus. Tuduhan itu ibarat seseorang menuduh orang lain mencuri dompet, padahal yang bersangkutan bahkan tidak pernah mendekati dompet itu. Ini adalah serangan orang-orangan jerami, strawman falasi, argumen yang dibangun untuk dibantah sendiri demi kelihatan menang, retorika murahan, bukan eksposisi ilmiah. Kemudian Babylon, Roma, dan tradisi yang dibuang seenaknya. Dalam video ini dia mati-matian menolak bahwa kata Babylon di 1 Petrus 5:13 menunjuk ke Roma. Dia bahkan memberikan alternatif. Bisa jadi itu Kairo di Mesir, atau Babylon di Asyur, atau Roma. Dan ketiga-tiganya punya kemungkinan yang setara. Serius kah? Jika kita bicara tentang penafsiran Alkitab dan tradisi apostolik, maka menyejajarkan Roma dengan Kairo dan Asyur dalam konteks surat Petrus tanpa bukti sejarah atau patristik adalah tindakan pseudo-intelektualisme yang berpakaian eksposisi. Bapak-bapak gereja yang hidup ratusan tahun sebelum si penginjil TikTok ini secara konsisten menafsirkan Babylon sebagai Roma. Origenes, Irenaeus, Eusebius, dan bahkan arkeologi modern yang menemukan makam Petrus di bawah Basilika Santo Petrus di Vatikan. Tapi tentu saja semua ini bisa dikesampingkan oleh satu orang yang tidak yakin Petrus pernah ke Roma. Saya sangat tidak yakin Petrus itu pernah ke Roma. Orang yang lebih yakin dari tradisi apostolik dan para martir. Pernyataan ini bukan argumen, ini adalah keyakinan pribadi yang diberi jubah akademis. Ibarat seseorang berkata, saya sangat tidak yakin Einstein paham fisika, lalu menggunakannya untuk menolak teori relativitas. You yang tidak yakin, bro. Neraka, paus, dan gaya penyesatan yang nyaris komikal. Si pembicara menutup videonya dengan ancaman berapi-api. Saya yakin bahwa mereka, imam Katolik, bukan pengikut Kristus dan sedang berjalan menuju kebinasaan kekal, neraka untuk selama-lamanya. Kita bisa memaklumi jika yang berkata adalah seorang bapak gereja ya, atau Kristus sendiri. Tapi ketika yang mengucapkannya adalah seseorang yang membangun seluruh argumennya dari salah paham linguistik dan pembacaan sejarah yang selektif, maka pernyataan ini terdengar seperti pertunjukan retorik yang lebih cocok untuk pentas teater daripada mimbar Injil. Lalu pula siapa yang memperalat kitab suci secara liar? Siapa yang membelintir bentuk gramatikal menjadi dasar teologi dan menyerang pribadi alih-alih argumen? Jika kita memakai standar Yesus sendiri, maka menghakimi keselamatan orang lain secara sembrono adalah cermin kesombongan religius. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Lukas 6:41. Nah, edukasi bagi umat Katolik, jangan terjebak retorika murah sekali kayak Al-Mofu ini. Umat Katolik perlu mengenali ciri khas penginjilan anti Katolik penuh manipulasi, yaitu memakai satu kata Yunani sebagai landasan penolakan doktrin 2000 tahun.
menolak tradisi apostolik tapi menjadikan tafsir pribadi sebagai mutlak benar, kemudian menuduh semua imam Katolik masuk neraka sembari mengklaim diri sendiri sebagai pembela Injil sejati. Ini bukan Injil, ini adalah karikatur teologi yang didesain untuk menciptakan kebencian, bukan pertobatan. Nah, iman kita berdiri di atas batu karang, bukan TikTok. Gereja Katolik berdiri bukan karena satu ayat atau satu tafsir, tetapi karena Kristus sendiri yang bersabda kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius 16:18. Dan bukan, batu karang itu bukan Sunekletos, ya. Maka jika ada yang mengaku membela kebenaran tapi membangunnya dari dendam, cacian, dan ancaman, kita tahu dengan pasti itu bukan suara gembala sejati. Ya, good job Al-Mawfu, tahan diri, jangan terlalu maki-maki. Anda merendahkan Protestantisme menjadi benar-benar sampah. Orang Katolik bisa melihat jelas hasil keburukan Protestan adalah diri Anda sendiri, Al-Mawfu. Anda menjadi sampah yang keliaran di TikTok. Bertobatlah.